Bapak Ibu saudara sekalian, selamat pagi, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia sekali pada pagi hari ini karma baik kita membuahkan kesehatan, membuahkan kekuatan, sehingga pada minggu pagi ini kita bisa kembali menambah timbunan kebajikan dengan datang ke wihara. Di tempat ini kita kembali menimbun rangkaian upaya-upaya bajik yang dilakukan melalui 3 pintu kamma. Kebajikan melalui tindakan telah diupayakan dalam bentuk menghormat kepada Tiratana, melakukan puja kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan sekaligus dengan melakukan puja kepada Tiratana ini berarti Bapak Ibu telah membuat berkah yang unggul, berkah yang utama, sebagaimana diungkapkan di dalam Manggala Sutta. Salah satu poin dari 38 berkah itu adalah puja nianang. Menghormat kepada yang patut dihormat, itulah berkah utama. Kebajikan melalui ucapan juga telah diupayakan dalam bentuk mengulang khotbah-khotbah Sang Buddha yang ada di dalam Parita Suci. Ya, tadi saya tidak tahu sutta yang dibaca apa karena live streaming ya tidak jalan. Ya, jadi tidak bisa lihat dari bawah. Tetapi sangat baik sekali Bapak Ibu mengulang sabda-sabda Sang Buddha yang ada di dalam Parita Suci. Itu adalah kebajikan melalui pintu ucapan, yang dalam bahasa Pali disebut sebagai kusala waci kamma. Tidak hanya itu, Bapak Ibu juga telah mengupayakan kebajikan melalui pintu pikiran, yaitu dengan melatih batin, mengembangkan batin dengan praktik meditasi. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita masih punya satu kesempatan lagi pada pagi hari ini. Kita akan kembali bersama-sama membuat berkah, yaitu kalena dhamma sawanang. Artinya adalah mendengar dhamma pada waktu yang sesuai. Itu adalah berkah yang unggul, berkah yang utama. Dan pada pagi hari ini kita akan punya kesempatan untuk bersama-sama kembali belajar dhamma ajaran Sang Buddha. Ibu bapak saudara sekalian, sebagai umat Buddha kita memahami bahwasanya kicho Buddha nang upatu. Sungguh sulit kemunculan seorang Buddha, tetapi dengan kemunculan Buddha akan membawa berkah kebahagiaan. Kenapa Bante? Dengan kemunculan Buddha, maka akan ada kesempatan untuk merealisasikan akhir dari penderitaan. Karena kemunculan Buddha membawa pada pencerahan. Dan ketika Buddha muncul mengetahui Dhamma, setelah beliau mengetahui dan memahami Dhamma itu, kemudian beliau mengajarkan kepada kita semua. Dan beruntungnya sampai saat ini, lebih dari 2600 tahun yang lalu, Dhamma masih bisa kita pelajari, Dhamma masih bisa kita praktikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar Dhamma, kita mendengarkan Dhamma, itu banyak sekali manfaatnya. Dan manfaatnya sungguh luar biasa. Terutama sebagai satu cara untuk merealisasikan kebahagiaan. Terutama sebagai satu cara untuk menambah pengetahuan.
Sebetapa penting Bante umat Buddha punya pengetahuan Dhamma? Sangat penting. Kenapa? Karena pengetahuan itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Pengetahuan itu adalah jalan menuju kebebasan. Dengan pengetahuan kita akan bisa melihat jalan mana yang bisa saya tempuh untuk mengarah pada kebahagiaan dan kebebasan. Sebaliknya, kalau ketidaktahuan itu adalah akar awal dari seluruh kumpulan penderitaan. Kalau Bapak Ibu pernah melihat atau belajar tentang Paticca Samuppada, pernah ya? Apa itu Paticca Samuppada? 12 kemunculan bersebab itu, ya. Yang pertama sekali adalah awija. Ya, awija ditunjuk sebagai akar dari seluruh kumpulan penderitaan. Maka dari itu ketika Bapak Ibu datang ke wihara, belajar Dhamma, punya kesempatan untuk menambah pengetahuan Dhamma, itu adalah kesempatan yang sungguh luar biasa sekali. Ya, kalau kita bisa mendengarkan Dhamma, aduh bahagianya. Kalau saya bisa mempraktikkan Dhamma, aduh bahagianya. Tetapi kalau tidak punya pengetahuan Dhamma, berhadapan dengan kenyataan hidup kita jadi susah. Kenapa susah Bante? Apalagi kalau batinnya diliputi oleh ketidaktahuan. Karena tidak tahu, maka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tidak bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Karena ketidaktahuan juga yang membuat orang itu kadang-kadang menjadi tersesat. Tersesat pada apa Bante? Tersesat pada pandangan yang salah. Yang harusnya anicca dianggap nicca. Yang harusnya tidak kekal dianggap kekal. Yang harusnya dukkha dianggap sukha. Yang harusnya anatta dianggap atta. Yang harusnya asubha dianggap subha. Yang harusnya tidak indah dianggap sebagai sesuatu yang indah. Nah, karena pandangannya tersesat, maka alih-alih bisa segera mencapai pantai seberang, karena tersesat, maka ya menjadi lebih jauh kita terus berputar-putar di dalam wadah sangsara. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, punya kesempatan untuk bisa mendengarkan Dhamma, punya kesempatan untuk bisa belajar Dhamma, ini harus kita isi, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Di dalam Tipitaka disebutkan bahwasanya ada 5 manfaat dari seseorang yang mendengarkan Dhamma. Atau ada 5 manfaat dari mendengarkan Dhamma. Ya. Yang pertama adalah kalau Anda belum pernah mendengar satu topik Dhamma, satu bahasan Dhamma tertentu, dengan mendengar Dhamma Anda akan punya pemahaman yang baru, mendengar apa yang belum pernah didengar sebelumnya. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, seandainya Bantenya ceramah tapi Anda pernah mendengar ceramah ini sebelumnya, apakah di tempat yang lain atau di waktu yang lain, saya pernah mendengar khotbah tentang ini. Ketika didengar lagi, barangkali dulu belum jelas, setelah mendengar ulang menjadi lebih jelas. Sehingga manfaat yang kedua adalah mengklarifikasi apa yang sudah didengar sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dapat mengikis keraguan-raguan. Karena sebelumnya belum jelas, sebelumnya masih abu-abu, sehingga kita menjadi ragu-ragu. Apa benar ya hidup itu anicca? Apa benar ya hidup itu dicengkram oleh dukkha? Karena kurang jelas di dalam mendengarkan, maka masih ada keraguan-raguan. Apa benar ya Dhamma ini bisa membawa pada akhir penderitaan? Nah, dengan sering mendengarkan Dhamma, maka dapat mengikis keraguan-raguan yang ada di dalam diri kita. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat,
adalah dapat meluruskan pandangan. Kalau tidak pernah mendengarkan Dhamma, biasanya ya barangkali ada pandangan yang keliru, ada pandangan yang salah, ada pandangan yang sesat seperti tadi disampaikan. Tetapi dengan sering mendengarkan Dhamma, oh jadi begitu. Oh jadi hidup itu anicca ya. Beberapa waktu yang lalu Bante diundang untuk menghadiri salah satu kegiatan baksos begitu ya, di satu tempat. Kemudian Bante menyampaikan, ya karena itu tidak semuanya Buddhis, dan kalaupun Buddhis itu ya yang belum benar-benar mengerti Dhamma. Di sana Bante sebetulnya menyampaikan yang dasar-dasar saja. Apa yang disampaikan? Yang penting orang itu berbuat baik, ya. Berapapun umurnya, apapun etnisnya, keyakinannya begitu ya. Yang penting Anda berbuat baik. Berbuat baik dalam bentuk apa? Ya jangan bingung, orang berbuat baik itu pintunya ada 3. Berbuat baik melalui pintu perbuatan. Berbuat baik melalui pintu ucapan. Berbuat baik bisa melalui pintu pikiran. Nah setelah disampaikan, acara selesai, kemudian salah satu panitia menghadap saya, kemudian menyampaikan, Bante, tadi teman saya itu yang baru ikut itu dia bilang, oh saya baru tahu, ternyata berbuat baik itu bisa melalui ucapan dan pikiran. Sejauh ini yang saya tahu berbuat baik itu yang melalui perbuatan saja. Nah itu ruginya kalau kita tidak punya pengetahuan. Kesempatannya ada 3 orang bisa berbuat baik. Nah karena ketidaktahuan kita, kadang-kadang kita membatasi diri kita untuk berbuat baik hanya dari satu pintu saja. Ngertinya berbuat baik itu ya memberi, berbuat baik itu ya nyumbang, memberi itu ya berbuat baik, nyumbang itu ya berbuat baik. Ya, tetapi kita menyia-nyiakan 2 kesempatan ini. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Tetapi setelah kita tahu bahwasanya berbuat baik itu bisa dilakukan melalui 3 pintu, kita bisa isi ketiga-tiganya secara maksimal. Gitu ya. Jadi yang keempat atau manfaat yang keempat tadi adalah dapat meluruskan pandangan. Kemudian yang kelima adalah membuat batin kita menjadi tenang, membuat batin kita menjadi tentram. Kenapa batin kita menjadi tentram? Karena kita mendengarkan ajaran yang benar. Katakan Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari bertemu dengan masalah, bertemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, kadang-kadang kalau Anda main medsos, begitu batinnya sedang tidak baik-baik saja, kemudian menemukan satu quotes ya, satu quotes kok kayaknya relate dengan diri saya begitu ya. Nah, rasanya gimana? Aduh, rasanya oh iya, begitu ya. Rasanya tenang. Nah, ketika mendengarkan Dhamma, apa yang disampaikan itu adalah quotes dari Sang Buddha, terutama dari Dhammapada, dari Tiga Nikaya, Majjhima Nikaya dan lain sebagainya. Sebetulnya semuanya itu adalah quotes dari siapa? Dari Sang Buddha. Ketika ini disampaikan dan Anda mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kemudian yang didengarkan itu relate dengan apa yang kita alami, batin kita menjadi tenang. Oh iya, ternyata hidup itu anicca. Oh iya, ternyata hidup itu dukkha. Batinnya menjadi tenang. Ya, itu adalah 5 manfaat dari kita mendengarkan Dhamma. Dan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan poster atau flyer yang Anda telah lihat, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar Dhamma dengan judul apa lengkapnya, kok saya malah lupa. Apa? 5 situasi yang tidak dapat diperoleh siapapun di dunia. Itu adalah judulnya, ya. Jadi kita akan belajar Dhamma tentang hal-hal yang mustahil kita dapatkan.
Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau kita tanya satu persatu, setiap orang, setiap insan, setiap individu, tentu setiap orang punya harapan. Apalagi ini menjelang tahun baru Imlek. Belum lama kita kemarin melalui tahun baru Masehi ya. Bentar lagi kita sudah akan menyambut tahun baru Imlek. Dan setiap tahun baru, terutama tahun baru Imlek seperti ini, selain identik dengan lampion atau pernak-perniknya begitu ya, juga identik dengan harapan. Pengen ini, pengen itu. Ya kalau orang sakit pengennya cuman satu, ingin sehat. Nah kalau pas sehat banyak sekali inginnya. Ingin ini, ingin itu, padahal tidak semua keinginan bisa kesampaian. Ya. Jadi selain juga bertebaran lampion, pernak-pernik, juga bertebaran harapan. Salah satunya barangkali ingin kaya, ingin terkenal, dan ini adalah harapan yang wajar. Sang Buddha pernah menyampaikan di dalam salah satu khotbahnya, ada hal-hal yang sangat diinginkan tetapi jarang diperoleh. Yang pertama adalah seseorang ingin kaya, atau dia berharap semoga kekayaan mendatangiku dengan cara yang benar. Setiap orang artinya ingin kaya. Ingin enggak? Ingin ya. Nah, kalau sudah kaya, semoga kekayaan mendatangiku dengan cara yang benar. Cukup enggak kalau sudah kaya? Ya kalau di wihara mungkin bilangnya cukup. Setelah ingin kaya, ingin terkenal. Nah ini belum cukup, kadang-kadang sudah kaya, sudah terkenal, tidak cukup. Ingin apa? Ingin berusia panjang. Sudah kaya, sudah terkenal, usianya panjang, masih belum cukup. Apalagi ketika meninggal ingin terlahir di alam bahagia, di alam surga, di alam dewa, gitu ya. Dan ini dianggap wajar oleh Sang Buddha. Nah maka khotbah ini nanti disampaikan di kesempatan yang lain, karena topik utamanya bukan ini, nanti nggak sempat waktunya ya. Tetapi memiliki harapan-harapan semacam itu dianggap sebagai satu hal yang wajar. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda mengharapkan kekayaan dan lain sebagainya, asalkan diingat sebagai umat Buddha, sebanyak apapun Anda punya harapan, sebanyak apapun Anda punya keinginan gak akan tercapai kalau kita tidak berupaya secara nyata. Ya, apalagi hanya berdoa, apalagi hanya meminta. Kalau semua harapan selesai bisa dicapai hanya dengan minta, gak ada orang miskin, Mbak. Semuanya pasti kaya, karena semua orang pasti bisa minta. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah berupaya untuk mencapai apa yang ingin dicapai, setidaknya peluangnya untuk bisa memperoleh itu adalah 50%. Ya. Kalau kita sudah punya upaya, sudah punya usaha, ya setidaknya 50-50 lah. 50% berhasil, 50%-nya gagal. Tapi kalau tidak pernah berupaya sama sekali, artinya kemungkinan berhasilnya adalah 0, gitu ya, karena nggak pernah usaha. Nah maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan ini silakan Anda menyampaikan harapan ini, harapan itu, tetapi harapan itu akan bisa tercapai kalau kita punya usaha secara nyata. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita pahami sebagai umat Buddha, ada hal-hal yang meskipun Anda harapkan dengan cara berdoa dan lain sebagainya, ada 5 hal, ada 5 situasi yang tidak mungkin dapat dicapai, yang tidak mungkin dapat diperoleh oleh siapapun di dunia ini. Ya, ini Bante ambil dari satu khotbah Sang Buddha
yang termuat di dalam Sangyutta Nikaya. Sangyutta Nikaya itu secara keseluruhan ada 56 kelompok, ada 56 Sangyutta. Nah, khotbah ini ada di dalam Sangyutta yang terakhir, Sajak Sangyutta. Sangyutta Nikaya, kelompok Sajak Sangyutta atau kelompok ke-56 dan khotbah ini ada di dalam Anguttara Nikaya, bukan di Sangyutta Nikaya. Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari, sekarang banyak website Buddhis, Pak. Banyak aplikasi juga, mau belajar Dhamma dari manapun bisa, gitu ya. Nanti Anda cari websitenya, ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 Pancakanipata, Sutta ke-48. Ya, Anguttara Nikaya kelompok 5 Sutta ke-48. Namanya adalah Alabhaniya Dhana Sutta. Alabhaniya Dhana Sutta. Ke dalam bahasa Indonesia, sutta ini diterjemahkan sebagai situasi. Kalau biasanya sutta-sutta itu diawali dengan demikian telah saya dengar, begitu ya, karena disampaikan oleh Bhante Ananda, dan dikenalkan sutta ini disampaikan di mana, begitu, apakah di Sawati, apakah di tempat yang lain, apakah di Jetawana, ataukah ketika beliau berada di hutan apa, begitu. Tetapi Alabhaniya Dhana Sutta ini tidak disebutkan sutta ini disampaikan di mana. Hanya saja jelas bahwasanya sutta ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada para biku. Sang Buddha secara langsung menyampaikan bahwa para biku, ada 5 situasi ini yang tidak dapat diperoleh oleh siapapun di dunia. Yang pertama adalah semoga apapun yang tunduk pada penuaan tidak akan menjadi tua. Itu adalah situasi pertama yang tidak dapat diperoleh oleh para dewa, para mara, para brahmana, para petapa, manusia dan siapapun di dunia ini. Ingat enggak tadi? Enggak ingat ya? Semoga apapun yang tunduk pada penuaan tidak menjadi tua. Kalau Anda punya harapan seperti ini, mustahil, nggak akan dapat. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semoga apapun yang tunduk pada penyakit tidak akan jatuh sakit. Ini adalah situasi kedua yang tidak akan dapat diperoleh baik oleh para petapa, brahmana, para samana, manusia dan siapapun di dunia. Ya, semoga apapun yang tunduk pada penyakit tidak akan jatuh sakit. Yang ketiga adalah semoga apapun yang tunduk pada kematian tidak akan mati. Kalau punya harapan seperti ini, mustahil tidak akan dapat. Ini adalah situasi ketiga yang tidak akan dapat diperoleh oleh para brahmana, para petapa, manusia atau siapapun di dunia. Yang keempat adalah semoga apapun yang tunduk pada kehancuran tidak akan hancur. Ini adalah situasi yang keempat yang tidak akan dapat diperoleh siapapun di dunia. Dan yang kelima, semoga apapun yang tunduk pada kehilangan tidak akan hilang. Ini adalah situasi kelima yang tidak dapat diperoleh siapapun di dunia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat enggak? Kalau yang nyatet ingat.
Kalau yang nggak nyatet, apalagi ingatannya sudah mulai berkurang, Bante tadi bilang apa ya? Jangankan 5, 1 aja saya belum masuk loh. Satu aja saya nggak ingat. Gitu. Ya, Bante ulas satu persatu. Ya, nanti diulas satu persatu. Kemudian setelah menyampaikan 5 situasi yang tidak dapat diperoleh siapapun di dunia ini, Sang Buddha membagi manusia ke dalam 2 kelompok, mengklasifikasikan manusia ke dalam 2 kelompok, terutama ketika merespon situasi ini, gitu ya. Membagi manusia menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah asutawa putujana, adalah orang-orang biasa seperti kita ini yang belum mencapai kesucian, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sutawa arya sawaka, para murid Sang Buddha, para siswa yang terpelajar yang sudah mencapai tingkatan kesucian. Nah, di antara 2 ini meresponnya pasti berbeda. Ya, dari yang pertama dulu, asutawa putujana, orang-orang biasa seperti kita, ya. Ketika apapun yang tunduk pada usia tua menjadi tua, ketika ini terjadi, orang-orang seperti kita, orang-orang biasa seperti kita yang belum mencapai kesucian, tidak merenungkan bahwasanya aku bukan orang satu-satunya di dunia ini yang padanya apapun yang tunduk pada penuaan tidak akan menjadi tua. Karena siapapun yang datang dan pergi, yang lahir kemudian mengalami tumimba lahir, yang lahir kemudian meninggal dan mengalami tumimba lahir, semuanya tunduk pada penuaan. Jadi kalau punya pikiran semoga tidak akan tua, nggak akan dapat. Nggak disemogakan juga cepat atau lambat akan tua kok. Gitu ya. Semoga saya cepat tua, semoga saya akan jadi tua. Nggak usah disemogakan. Setiap hari kita mengalami penuaan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang tidak merenungkan bahwasanya saya bukan satu-satunya, dia, mereka, semua orang, siapapun di dunia ini mengalami penuaan. Ketika tidak merenungkan semacam itu, maka seseorang menjadi sedih, menjadi meratap. Ketika bertemu dengan penuaan, dia menyemogakan semoga tidak tua. Maka batinnya menjadi sedih. Dia meratap, dia menangis. Karena itu, maka batinnya menjadi tidak bahagia. Karena batinnya tidak bahagia, maka dia kehilangan nafsu makannya, kehilangan selera makannya, tidurnya juga kurang nyenyak. Karena itu maka penampilannya menjadi tidak indah, penampilannya menjadi buruk. Karena penampilannya menjadi buruk, maka orang-orang yang tidak suka dengannya atau musuhnya itu akan, mereka tidak merefleksikan bahwasanya ini bukan satu-satunya. Dan kemudian jenis orang yang kedua, sutawa arya sawaka, para suciwan, para bijaksanawan, para mulyawan, ketika mereka menghadapi situasi bahwasanya apapun yang tunduk pada penuaan, apapun yang tunduk pada penyakit, apapun yang tunduk pada kematian, tunduk pada kehancuran, tunduk pada kehilangan, itu semua akan tua, akan sakit, akan mati, akan hancur, akan hilang. Mereka merefleksikan, saya bukan satu-satunya orang yang mengalami itu. Karena itu mereka menjadi tidak bersedih. Kenapa? Karena mereka sudah tahu, oh memang seperti itu kebenarannya. Karena sudah mengetahui, mereka tidak bersedih. Karena tidak bersedih, karena tidak meratap, karena tidak menangis, maka mereka tidak kehilangan selera makan. Mereka juga akan tidur dengan nyenyak. Karena itu maka penampilan mereka menjadi indah, menjadi baik. Karena penampilannya baik, raut wajahnya tidak berubah, maka musuh-musuhnya menjadi sedih. Karena musuh itu
umumnya menganggap atau berharap orang yang dimusuhi itu menjadi sedih. Ketika orang yang dimusuhi tidak sedih, mereka yang menjadi sedih. Gitu ya. Jadi ketika kita tidak bersedih, raut wajah kita tidak berubah, kita tetap tenang seimbang, teman-teman kita juga menjadi bahagia. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ulas satu persatu 5 situasi yang tidak dapat diperoleh siapapun di dunia. Yang pertama adalah semoga apapun yang tunduk pada penuaan tidak menjadi tua. Bisa enggak kita menyemogakan seperti itu? Semoga saya tidak tua. Enggak akan dapat, mustahil bisa didapat. Ya. Kenapa Bante? Karena ini kewajaran, ini adalah salah satu dari konsekuensi kita hidup. Kalau enggak mau tua Bante, ya mati muda. Kalau enggak mau tua Bante, jangan lahir. Karena tua, penuaan itu adalah akibat. Akibat dari apa? Akibat dari lahir. Itulah kenapa Pangeran Siddhartha ketika melihat orang tua dia jadi sedih. Kenapa sedih? Karena dia menyadari bahwasannya dirinya akan tua, ayahnya akan tua, semua orang akan tua. Karena menyadari bahwasannya semua orang akan tua, kemudian dia meninggalkan istana. Bertekad, ada enggak cara, ada enggak jalan supaya orang ini jangan tua? Gitu ya, sehingga menjadi petapa dan menjadi Buddha. Ya, jadi yang pertama adalah penuaan. Ketika ada harapan semoga apapun yang tunduk pada penuaan tidak menjadi tua, ini enggak akan dapat diperoleh. Karena kenyataannya apapun yang tunduk pada penuaan akan menjadi tua. Ya, ini adalah konsekuensi dari kita hidup ketika lahir, usia tua, sakit dan kematian yang akan dihadapi. Ya, begitu juga kalau Anda membaca di dalam Abhinha Pacawekhana, perenungan kerap kali, itu kan sering Anda baca Jara Dhammom Hwe gitu ya. Aku wajar mengalami usia tua. Jadi memang penuaan ini wajar, tidak harus rentah kok. Penuaan itu namanya proses menjadi tua. Dan ini terjadi setiap saat, tidak bisa dicegah. Ya, penuaan tidak bisa dicegah, paling cuma bisa ditutupi. Bagaimana menutupi penuaan Bante? Ya Anda datang ke klinik-klinik, klinik kecantikan begitu ya, treatment anti-aging atau apa begitu. Supaya tidak cepat tua atau memang sudah tua, supaya tidak kelihatan tua, barangkali suntik botox atau suntik filler, apalagi. Ya Anda yang lebih tahu lah ya. Ya cuman bisa ditutupi. Yang laki-laki juga sama. Untuk menutupi usia tuanya dengan cara apa? Kalau misalkan rambutnya sudah mulai putih, tidak bisa dihindari, paling cuma bisa ditutupi. Dengan apa? Dengan cat. Ya diwarnai, kalau yang mulai putih ditutupi dengan hitam lagi. Nanti berapa bulan kemudian mulai putih lagi, tutupin lagi. Tuanya tetap, tapi tidak kelihatan. Ya, itu yang pertama, situasi yang tidak mungkin dapat diperoleh siapapun di dunia. Ya, kemudian yang kedua, semoga apapun yang tunduk pada penyakit tidak jatuh sakit. Itu tidak akan dapat diperoleh. Kenapa? Kematian. Jadi kalau menyemogakan apa yang tunduk pada kematian tidak akan mati, siapapun di dunia ini enggak akan mendapatkannya. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah semoga apapun yang tunduk pada kehancuran tidak akan hancur. Ini adalah situasi yang keempat. Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, di sana jelas disampaikan
yang kinci samudhaya dhammang sabbantang nirodha dhammanti. Segala sesuatu yang tersusun dari perpaduan faktor pembentuk sewajarnya mengalami kehancuran. Ya, tubuh kita ini terbuat dari perpaduan bentuk-bentuk. Tubuh kita ini tersusun dari ada unsur padat, ada unsur cair, ada unsur udara, ada unsur panas. Segala sesuatu yang tersusun dari perpaduan unsur cepat atau lambat akan hancur. Ya. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu yang memang sewajarnya akan hancur menjadi tidak hancur, siapapun nggak akan mendapatkannya. Ya. Kemudian yang kelima, semoga apapun yang tunduk pada kehilangan tidak akan hilang. Ini adalah situasi kelima yang tidak mungkin dapat diperoleh siapapun di dunia. Kenapa Bante? Karena dunia yang kita tempati ini punya 8 sifat yang disebut sebagai adhaloka dhamma. 8 kondisi duniawi, ya. 8 kondisi duniawi apa saja? Ada bahagia, ada menderita, ada dipuji, ada dicela, ada terkenal, ada tidak terkenal, ada untung, ada rugi. Jadi kadang kita untung, kadang kita mendapatkan, kadang kita juga kehilangan. Bante, apakah para suciwan, para arahat juga menghadapi 8 kondisi duniawi ini? Siapapun di dunia ini. Karena ini adalah sifat dunia. Ya, yang membedakan adalah sama seperti tadi. Orang yang suci dengan orang yang belum mencapai kesucian, perbedaannya ada pada responnya. Gitu ya. Jadi apapun di dunia ini sifatnya cepat atau lambat akan hilang. Kita akan terlepas, berpisah dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita cintai. Ya, maka dari itu 5 situasi ini yang tidak akan dapat diperoleh siapapun di dunia ini. Jadi tugas kita sebagai umat Buddha bukan mengharapkan sesuatu yang memang wajar ini menjadi tidak wajar. Karena ajaran Sang Buddha bukan untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak kita sukai. Umumnya kita tidak suka tua, umumnya kita tidak suka sakit, umumnya kita tidak ingin mengalami kematian, umumnya kita tidak ingin mengalami kehancuran, umumnya kita tidak ingin mengalami kehilangan. Tetapi 5 hal ini adalah kewajaran hidup. Jadi Sang Buddha mengajarkan dhamma kepada kita, fungsinya untuk apa? Fungsinya bukan untuk menyingkirkan ini, tetapi fungsinya adalah untuk bisa memahami kondisi ini. Ketika bisa memahami, apapun yang tua akan menjadi tua. Oh iya, aku wajar mengalami usia tua. Ketika apapun yang tunduk pada penyakit akan sakit, oh iya, aku wajar mengalami penyakit biati dhammomhi. Gitu ya. Kemudian, apapun yang tunduk pada kematian akan mati. Oh iya, aku wajar mengalami kematian marana dhammomhi. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, nanti Bapak Ibu keluar dari sini, Anda setidaknya sudah mencatat, sudah mengerti 5 situasi yang tidak dapat diperoleh di dunia ini. Tidak dapat diperoleh siapapun di dunia ini. Yang pertama apa? Semoga, coba kalimat lengkapnya nanti salah persepsi. Semoga apapun yang tunduk pada penuaan tidak akan tua. Nggak akan didapatkan. Yang kedua, semoga apapun yang tunduk pada penyakit tidak akan sakit. Ya, mustahil didapat. Kemudian yang ketiga, semoga apapun yang tunduk pada kematian tidak akan mati. Yang keempat, semoga apapun yang tunduk pada kehancuran tidak akan hancur. Dan yang kelima, semoga apapun yang tunduk pada kehilangan tidak akan hilang. Ya, nanti coba dicatat lagi.
Ya, yang nggak punya catatan ya diingat-ingat. Ya, nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai umat Buddha, inilah pentingnya kita belajar Dhamma. Dengan memahami situasi-situasi seperti ini, dengan punya pengetahuan ketika berhadapan kita bisa merefleksikan, aku bukan orang satu-satunya yang karenanya, yang padanya apapun yang tunduk pada penuaan, penyakit, kematian, kehancuran dan kehilangan. Ya, ketika kita bisa memahami ini, maka batin kita tetap tenang dan seimbang. Karena batinnya tetap tenang dan seimbang, maka tidak sedih. Karena tidak sedih, maka tidak kehilangan selera makan. Ya, maka juga tidurnya menjadi nyenyak. Karena tidak kehilangan selera makan, tidurnya juga nyenyak, maka wajahnya, raut wajahnya tidak buruk. Karena raut wajahnya tidak berubah dan tidak buruk, maka musuh-musuh yang akan bersedih. Tetapi kalau kitanya sedih, musuh-musuhnya yang akan senang. Maka di awal tadi Bante mengutip salah satu syair yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Alabhaniya Thana Sutta, ketika orang bijaksana tidak terguncang dalam kesusahan, mengetahui bagaimana menentukan apa yang baik, musuh-musuhnya menjadi sedih setelah melihat bahwa raut wajahnya tidak berubah. Ya, ini adalah salah satu manfaat dari kita belajar Dhamma. Oleh karena itu, semoga apa yang disampaikan ini dapat dimengerti, dapat dipraktikkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita memperoleh manfaat dari kita belajar dan juga praktik Dhamma, hingga pada akhirnya kita dapat memperoleh kemajuan batin. Akhir kata Bante tutup, Sabe Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.